Halo semua, selamat datang di channel RRV Media. Kejutan berujung kematian? Kisah apa ya yang akan saya bawakan pada video kali ini? Namun saya ingatkan, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update. Peristiwa tragis terjadi di SMAN 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Ketua OSIS bernama Fajar, berusia 18 tahun tersebut, meninggal usai mendapatkan surprise ulang tahun teman-temannya dengan cara diceburkan ke kolam. Bukan karena tenggelam nyawa korban tersebut melayang, melainkan karena tersetrum. Dia berpegangan pada kabel yang dibungkus pipa, tak disangka ada aliran listrik di kabel tersebut. Berikut adalah kronologinya. Pada hari itu, Senin 7 Juli 2024, masih liburan semester. Tak ada aktivitas pembelajaran di SMAN 1 Cawas. Fajar dan sekitar 30-an temannya ke sekolah untuk rapat persiapan kegiatan OSIS pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Rencananya akan ada event pada tanggal 25 Juli tahun 2024. Ada salah satu teman yang tahu hari itu Fajar tengah berulang tahun. Kemudian beberapa di antaranya memberikan surprise, menyiram Fajar pakai tepung dan menceburkan ke kolam berukuran 10 x 5 meter yang letaknya di tengah sekolah dekat masjid tersebut. Fajar disebut-sebut bisa berenang sehingga teman-temannya tak khawatir beliau tenggelam. Dia bisa menepi usai diceburkan di kolam dengan kedalaman 1,75 meter tersebut. Namun nahas, dia berpegangan pipa yang berisi kabel yang beraliran listrik. Dua temannya tersebut lantas membantu mengangkat Fajar dari kolam. Keduanya pun ikut tersetrum. Yang satu bisa naik ke atas, yang satu bisa naik dengan bantuan pertolongan dan masih dirawat di rumah sakit. Korban yang meninggal pun diduga menjadi satu orang. Kata Kapolsek Cawas, Ibtu Umar Mustafa pada Senin 7 Juli 2024 malam, dilansir pada detik.jateng. Korban merasa seperti keram atau tersetrum. Tutur Umar, Fajar dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia sebelum mendapatkan pertolongan dari medis. Berikut adalah respons dari keluarga sang korban. Fajar merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Selain ketua OSIS, siswa yang tahun ini naik ke kelas 12 itu juga sempat menjadi anggota Paskibraka Kecamatan Cawas. Bagaimana respon keluarga atas meninggalnya mendiang anak tersebut? Setelah dipikir-pikir, semua itu kan musibah. Kami dari keluarga sudah bicara dengan bapak sama ibunya, yang jelas keluarga menerima ini musibah, kata paman Fajar yakni Suparno. Namun, terlepas dari hal tersebut, menurut pakar sosiolog Universitas Gadjah Mada UGM, Ari Sujito mengingatkan harus ada mitigasi dan edukasi ke anak-anak agar aktivitas yang bertujuan senang-senang tak perlu berlebihan. Gejala prank, surprise, atau kejutan seperti itu harus menjadi perhatian yang serius. Nggak apa-apa ngeprank, tapi harus ada mitigasi resiko. Jangan sampai upaya untuk menyenangkan justru beresiko kepada orang lain dan dirinya sendiri, ujar dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Visipol UGM itu pada Rabu 10 Juli 2024 yang dilansir pada Detik Jogja. Lain halnya, remaja Z yang berusia 17 tahun, rekan dari Fajar, ketua OSIS SMAN 1 Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang meninggal setelah diceburkan ke kolam sekolah pada hari ulang tahunnya, buka suara terkait peristiwa tersebut. Menurut Z, ia dan rekan-rekannya tidak sedikit pun berniat untuk mencelakai FN. Mereka hanya ingin memberikan kenang-kenangan pada teman-temannya di hari ulang tahun korban pada Senin 8 Juli 2024. Z mengaku menyesal karena perbuatan mereka mengakibatkan kematian FN. Saat kejadian, Z termasuk satu di antara 4 orang yang menceburkan korban ke kolam sedalam 1,7 meter. Kami tidak ada niatan untuk mencelakai Fajar. Itu terjadi secara spontan, hanya ingin merayakan ulang tahun, ucapnya pada Selasa 9 Juli yang dikutip dari tribunnews.com. Kejadiannya cepat sekali, tidak sampai 5 menit. Kami tak menyangka, bingung, dan kaget kalau ternyata di kolam ada aliran listrik, tambahnya. Bahkan menurut Z, korban diceburkan dalam kondisi badan penuh dengan tepung dan sempat bercanda dengan teman-teman saat berada di dalam kolam. Namun saat korban berusaha naik ke permukaan, tiba-tiba kakinya menginjak kabel dan tersengat listrik.
Seketika itu kami panik karena dia tiba-tiba minta tolong, kakinya kram. Kami bertiga pun langsung turun ke kolam berniat untuk membantu. Tapi saat saya coba tarik, tangan saya terasa kram timpalnya. 2 siswa lain yang masuk ke kolam untuk menolong juga tersengat listrik. Setelah listrik dipadamkan, kondisi korban lemas sedangkan 2 siswa hanya mengalami kram saja. Terkait kasus ini, pendakwah Buya Yahya dalam ceramahnya sangat tidak membenarkan perayaan ulang tahun dengan cara yang salah dan membahayakan nyawa. Buya Yahya kemudian menyoroti tingkah remaja zaman sekarang ini yang memberi kejutan ulang tahun kepada temannya dengan cara ngeprank, bully, atau bahkan menggunjingnya. Dilansir dari serambinews.com dari kanal YouTube Al-Bahjah pada Rabu, 17 Juli 2024, Buya Yahya mengatakan boleh saja merayakan ulang tahun, namun perlu diingat bahwa merayakan ulang tahun haruslah dengan niat dan tujuan yang mulia. Dalam tujuan yang mulia, ulang tahun bukanlah sesuatu yang bid'ah dan dilarang. Justru kata Buya Yahya yang menjadi masalah saat ini adalah budaya dan cara yang salah dalam merayakannya. Buya kemudian menjelaskan soal budaya yang salah dan cukup ngaco saat merayakan ulang tahun seperti memberikan kejutan ulang tahun dengan skenarionya, di mana orang yang ulang tahun dilempari dengan tepung, telur, menyeburnya ke kolam berenang, menuduhnya mencuri atau bahkan membuatnya menangis. Buya Yahya kemudian menghimbau, jika Anda berniat merayakan ulang tahun, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sebaiknya Anda membuat kejutan yang menyenangkan, berkesan, sehingga menjadikan lebih baik, memotivasi untuk berbuat baik agar semakin bangkit, semakin baik, bukan justru menyemburkannya hingga berakibat fatal. Semoga saja berita ini dapat kita ambil sisi positifnya, bahwa boleh saja sebenarnya merayakan, bahkan memberikan kejutan kepada kerabat, keluarga, ataupun orang terdekat kita. Namun jangan lupa tetap pada batas yang wajar dan manusiawi ya guys. Sebelum beranjak, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update. Thank you for watching, bye-bye!